10/10. Gua kasih rating film ini 10/10. Jujur gua lupa kapan terakhir kali gua datang ke bioskop. Dan setiap detiknya duduk di kursi bioskop yang empuk dan dingin itu gua dibuat nggak betah sama sekali. Warning. Kemarin gue nonton bareng cewek gue. Tapi lu tahu apa? Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah 5 tahun gue pacaran sama dia, ketika nonton film bareng, gak pernah gue berkali-kali remes tangan dia, ya, di hampir setiap adegan. Setiap adegan. I'm sorry. Nikki? Ya sebenarnya sebelum gue masuk ke bioskop itu ada satu ngelantur korps. Ini beneran ya? Ada satu ngelantur korps yang gak sengaja ada di situ, ketemu gue, nyamperin gue, dan dia memperingatkan gue. Bang, lu siap-siap aja bakal Depresi bang. nonton film ini. Dan tentu saja sebagai seorang pria jantan maskulin yang tampan dan berani ini, sudah pasti ya, saya anggap peringatan dari ngelantur korps tadi adalah peringatan dari seorang lelaki yang pussy, ya. Pussy nih orang nih, pussy nih bocah nih, gitu. Kayak beginian doang aja, ya, depresi, ya. Nonton film masa depresi. Gitu. Taunya keluar dari bioskop, saya yang dibikin pussy. What's wrong? What's wrong with you? Lu bayangin, gue udah pernah ngelihat manusia yang dijadikan walrus. Gue udah pernah ngelihat manusia yang dijadikan shower. Bahkan manusia yang dijadikan mobil pon. Saya sudah pernah lihat. Tapi gue malah dibikin takut sama cewek dengan sebuah vas bunga. Vas bunga, cuman cewek bawa vas bunga, gua loncat di bioskop. Dan itu semua bisa terjadi cuma gara-gara satu benda. Kebalik anjing. Ulangin. Cuma karena satu benda. Yang bahkan ini benda bukan benda nyata gitu. Ini benda kan hoax, ini pasti penipuan. Masa lu mau dibohongin sama film horor gitu kan? Ya, yang katanya bendanya namanya One Wish Willow gitu. Benda yang konon katanya bisa mengabulkan permintaan kalian. Cara pakainya sih katanya cuma tinggal dibuka begini. Terus kita lihat dalamnya nih kayak semacam kayu seperti ini gitu ya. Terus kita katanya sih disuruh mengucapkan wish ya, gitu ya. Semoga saya menjadi orang paling tampan di dunia. Nah gitu ya. Abis itu katanya tinggal dipatahin sih. Kayak gini. Ya kira-kira gitulah ya cara pakai One Wish Willow ini gitu. Ini sistem kerjanya seperti ini. Dan di film ini diceritakan karakter utama kita namanya Bear, ya. Yang dimana Bear ini diceritakan lagi naksir berat sama temen kerjanya yang namanya si Nicki Minaj, bukan Nicki doang. Tapi yang jadi masalah, si Bear ini nggak berani confess dia ya, terlalu pengecut untuk melakukan pengakuan ke si Nicki kalau dia suka sama si Nicki gitu. Kenapa? Karena dia lagi-lagi ini orangnya pussy, orangnya insecure, yang gue yakin kalian nonton film ini juga di awal-awal akan dibikin gregetan. Ada banyak momen yang sebenarnya bisa nih ngungkapin perasaannya nih ke si Nicki, tapi gagal lagi gitu. Dan akhirnya apa? Ya sudah pasti diambil jalan pintas. Ya ini orang kalau misalnya tangan dibuka, gue yakin bijinya satu doang nih orang nih, si Bear nih, yakin banget gue. Ya kan masa kayak begitu aja dapat peluang emas sekalipun ditanya, kalau lu mau confess sekarang nih. Bahkan si Nicki sempet ngomong kayak gitu, udah dikasih umpan manja pesona primadona kayak begitu. Ya, dikasih asis gila. Kagak diambil anjing, kagak digolin anjing sama si Bear gitu kan. Enggak, lu cuman gua anggap temen. Tuh. Jadi pada akhirnya si banci ini mengambil jalan pintas, yaitu menggunakan ini. Ya, One Wish Willow yang sebenarnya sebelumnya sempet pas ke toko tuh dia ngeliat dan dia beli gitu. Dan ya
sebenarnya dia pikir ini nggak bakal berfungsi gitu ya, makanya dia cuman iseng-iseng berhadiah aja gitu kan di mobil gitu. Oke, semoga Nicky mencintai saya lebih dari siapapun di dunia ini. Dan disinilah tragedinya dimulai. Nicky berubah menjadi orang yang 100% berbeda gitu. Dia jadi orang lain dengan tingkah laku yang aneh. Tapi seolah-olah sosok baru ini begitu terobsesi dengan si Bear. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, secara konsep ini bukan sesuatu hal yang baru gitu. Ini sesuatu hal yang udah sering kita temui di film-film, terutama film 2000-an awal. Kalau kalian ingat film-film keluarga, biasa tuh pakai tema-tema yang seperti ini. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. hati-hati dengan keinginanmu. Itu kan konsep yang ya klik gitu kan. Ini film yang bikin gue nangis pas gue masih kecil. Gue inget banget seseorang yang ngerasa hidupnya bosen gitu kan. Aduh, berantem mulu sama istri, kerja gini-gini doang, duit pas-pasan gitu. Dia dapat remote, bisa cepetin hidupnya, dia pakai untuk cepetin hidupnya. Wah, ternyata 10 tahun kemudian dia udah naik jabatan gitu. Oh, udah jadi kaya, udah sukses. Wah, seneng gitu, di awal seneng. Tapi dia baru sadar, meskipun dia udah kaya, dia sukses, jabatannya naik, tapi hubungan sama anaknya jadi renggang. Istrinya malah berakhir dengan cowok lain. Orang tuanya udah meninggal dan dia tidak bisa kembalikan waktunya. Dengan remote-nya cuma bisa mempercepat hidupnya. Dan pada akhirnya dia baru sadar kalau misalnya momen-momen yang mungkin kerasanya sekarang membosankan, kerasanya kayak aduh gue pengen cepet-cepet deh pindah ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Justru momen-momen seperti ini yang akan terasa berharga di masa depan gitu. Ini kan lagi-lagi konsep be careful what you wish for. Dia berharap bisa mempercepat waktunya, ternyata ini konsekuensinya gitu loh. Atau misalnya Bruce Almighty, ya ini lagi film tahun 2000-an si Jim Carrey yang berharap dia punya kekuatan Tuhan karena hidupnya stres gitu. Dia sial mulu, gue punya kekuatan Tuhan, gue bisa macetnya bisa gue hilangin gitu kan. Semuanya dia bisa lakuin deh. Tapi apa? Dengan kekuatan yang besar ternyata tanggung jawabnya juga sebesar itu. Lagi-lagi dia belajar. Hampir selalu lah ya diiringi dengan sebuah pesan moral yang nantinya di akhir film akan merubah karakter utama kita. Tapi itu berbeda dengan film yang satu ini ya. Ini orang udah tahu salah. Sebenarnya udah sadar sih sadar. Tapi dia gak mau berubah. Karena dia adalah penjahat utama dari film ini. Ini yang gue yakin ya pasti akan terjadi perdebatan. Karena gue sempat kemarin di podcast Ngelantur Bareng juga sama Karendra. Ternyata mereka bilang di Twitter tuh lagi rame, banyak yang mendukung si Bear. Katanya Bear ini gak salah, dia mah cuman korban gitu. Dia kan gak tahu apa-apa. Goblok, nonton filmnya sekali lagi anjing. Ketika gue nonton sama cewek gue kemarin, itu ada satu pertanyaan yang berkali-kali sih gue utarakan gitu. Berkali-kali gue tanyakan, kenapa si tolol ini, si banci ini itu gak kabur? Kalau gue jadi si Bear, mau ceweknya secantik ya, ini pemerannya kan cantik ya menurut gue ya, si Indy Neverett ini. Gue dari dulu terobsesi sama dia di film series Superman and Lois, dia udah main di situ. Emang cantik gitu. Atau mau Sydney Sweeney kayak, mau Go Yoon Jung sekalipun kayak ya. Tapi kalau misalnya dia ini cewek lu ini berdiri di pojokan ya, ngeliatin lu tidur di dalam bayangan dengan senyum yang sangat creepy, kayak orang normal manapun itu kabur, udah pasti kabur. Tapi kenapa si tolol ini gak kabur? Itu pertanyaan gue. Dan semakin gue mempertanyakan pertanyaan ini, gue semakin mendapatkan kesimpulan dan jawaban yang sama. Kalau justru dengan keputusan tolol si Bear yang tidak kabur ini, itulah inti tragedi dari filmnya. Inilah yang lebih serem, yang bahkan bisa mencuci otak orang-orang Twitter tadi gitu, yang bisa memecah belah masyarakat yang dimana masih banyak yang mendukung si Bear. Oke, 10.000 dari bisa bikin lu marah nggak ya? Kita lihat apakah bisa bikin gua marah ya. Bear adalah korban juga, bukan cuma Nicky.
gila jeniusan film ini. Buktinya bisa ada orang yang mendukung villain utama dari film ini. Berarti segila itu. Ya sebenarnya kalau gue pikir-pikir lagi ada korelasi, gue nggak tahu ini memang sengaja atau enggak. Bear itu kan beruang ya. Beruang itu adalah apex predator, puncak rantai makanan yang biasanya lu perhatiin dalam pop culture, series, kartun, ya itu atau boneka bahkan teddy bear itu kan beruang tuh. Selalu digambarkan sebagai sosok yang lucu, yang lemah lembut, yang ramah, yang sangat family friendly lah ibaratnya. Padahal beruang di dunia nyata apex predator. Itulah bear. Seseorang yang terlihat insecure, kesepian, nembak cewek aja gak berani. Tapi ketika dia dapat satu kesempatan emas dengan One Wish Willow ini, kepribadian dari si Nikki kelok, terkunci di dalam, ya gak bisa mengontrol badannya lagi. Dan yang paling fatal adalah dia udah tahu kalau ini udah bukan Nikki yang dia kenal, dan dia masih melakukan itu. Mungkin ya karena memang film-film lokal kita, film Indo kita selalu menyuapi penonton yang selalu menggambarkan kalau antagonis harus kayak mampus kamu Nikki. Tapi gue sukanya film ini enggak. Justru dia bikin seolah-olah abu-abu di permukaan. Tapi ketika kita makin ikutin perjalanan karakternya, kita makin tahu kalau ini karakter sakit ini si Bear. Dan sekarang gue pengen ngomongin satu aspek yang apa ya? Gue yakin nih banyak yang luput perhatian dengan aspek ini gitu. Orang selalu fokus dengan actingnya Indy Nevredi, ya memang keren banget. Gue akuin gila banget actingnya. Sinematografinya bang cakep banget, emang gila gue akuin gila. Tapi ada satu aspek yang buat gue ini sih literally cooking ini film ini sangat-sangat memasak ini ke carry film ini supaya gue lagi-lagi dibikin ngeremes tangan cewek gue berkali-kali. Sound. Sound design dari film ini itu gila banget. Perfecto mamma mia lezato. Tapi oke, sebelum kita masuk ke bagian situ, coba kita balik dulu. Kalau lu pinter, gue yakin dengan penjelasan dari tadi gue udah jelasin, lu harus udah paham sebenarnya apa yang membuat film ini terasa begitu menyeramkan. Ya, jump scare. Sebuah aspek yang udah banyak kita temuin. Setiap film horror pasti selalu ngandelin jump scare. Tapi jump scare ya film yang satu ini beda nih bos. Ini beda level. Ini mohon maaf nih ya, gue harus peringatkan kalian yang belum nonton filmnya, tolong dicek dulu lagi aman gak jantungnya, karena menurut gue ini sangat tidak sopan ya. Sangat tidak sopan nih jump scare. Bener-bener tidak bisa diprediksi. Gue kasih tahu ya, tidak ada satupun jump scare di film yang satu ini yang bisa gue prediksi. Nggak ada. Semuanya lost bos, lost ya. Tiba-tiba jebret, boom, lompat sana sini, pegang, teriak, gue anjing. Anjing kentut. Karena jump scare yang biasa dilakukan oleh film-film lain itu selalu ngandelin jump scare yang tiba-tiba muncul, yang memang entitas asing. Ya udah kayak ada jump scare, wah paling jump scare sekedar ngagetin dengan suara string yang kenceng, jebret, selesai. Apalagi kalau film-film murahan biasa pakai aba-aba dulu, dikasih aba-aba 1, 2, siap, 3 nih jump scare ya, 3. Soalnya ada musiknya dulu, orkestra biasa kan sering. Deng gitu biasanya kan. Nah ini nggak ada aba-aba. Kenapa? Karena jump scare berasal dari switch personality, kepribadian yang tiba-tiba berubah. Lu bayangin dulu ya. Lu lagi cipok sama cewek yang udah lu idam-idamkan selama ini, berhasil cipokan ya. Musiknya udah musik yang happy, fun. Yap, itu adalah jump scare pertama dari film yang satu ini yang bikin gua loncat. Itu baru yang pertama, dan ada yang kedua, ada yang ketiga sampai ke 10 nanti, siap-siap aja. Dan jump scare pertama tadi itu secara tidak langsung itu menanamkan aturan di kepala lu, menanamkan rules dari filmnya. Yaitu rules apa? Rules dimana
Kalau ada adegan yang begitu normal, tampaknya biasa aja. Pasti ada sesuatu di balik ini. Pasti ada sesuatu setelah ini. Pasti ada jump scare abis ini. Gara-gara jump scare pertama. Sehingga di jump scare kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin kita bisa menebak ini pasti bakalan ada sesuatu, ada jump scare. Tapi proses, momen menuju ke jump scare itu yang itu yang bangsat. Itu yang bikin gue peres tangan cewek gue yang kayak, aduh ini kapan, ayo mending jump scare sekarang aja lah. Itu loh. Itu namanya apa? Suspense. Disinilah teori Alfred Hitchcock bekerja. Hitchcock pernah ngomong, ketika ada dua orang yang duduk bersamaan dengan sebuah meja dan tiba-tiba ternyata ada bom di bawah mejanya dan kita nggak tahu. Ya mungkin kita akan kaget, tapi udah. Tapi lu bandingkan dengan scene yang berbeda nih. Dua orang yang sama dengan satu meja yang sama dengan bom yang sama, tapi kita sebagai penonton dikasih tahu, oh ada bomnya di bawah. Dikasih waktu 1 menit. 1 menit itu adalah nerakanya. Karena kita nggak tahu nih kapan, kita dibuat tidak nyaman, dibuat suspense. Ini kapan nih bomnya meledak nih? Apakah mereka berdua akan ada yang ngeh kalau ada bom di bawah? Itu, disitulah psikologisnya bekerja. Karena menurut Alfred Hitchcock jauh lebih efektif untuk memberi penonton informasi dibandingkan merahasiakannya. Dan di film ini bomnya siapa? Ya sudah pasti orang yang satu ini bomnya. Kita nggak tahu kapan orang ini akan meledak. Tapi kita tahu dia adalah bom. Kita tahu dia akan meledak. Nunggunya itu dan editingnya juga bangsat gitu. Banyak banget momen shot-shot yang dibikin single shot. Biasa kalau over the shoulder, at least kita tahu misalnya si Bear lagi ngomong sama Nicky lewat over the shoulder dari belakang Nicky, kelihatan bahunya. Itu enak gitu. Kita tahu dia emang lagi ngomong di berdua. Oke. Tapi kalau misalnya cuma single shot, si Bear ini lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sama Nicky. Iya, suara Nicky. Tapi orangnya mana? Nah, kalau orangnya udah nggak di situ terus tiba-tiba pindah kemana kan? Nah itu kan dia mempermainkan otak kita. Dan setiap beatnya itu benar-benar dijaga begitu rapi sehingga satu shot bisa ditahan 15 detik. Ya 15 detik kayak benar-benar cuma shot statis yang dimana aduh ini pasti jump scare gitu kan. Tapi kita nggak tahu di detik keberapa jump scare kan gitu. Setiap dialog jeda. Anjing 1, 2, 5 gue hitungin 5, 6, 7. Aduh kok lama banget nih jedanya nih. Baru ngomong lagi oh ternyata biasa aja. Ternyata abis itu ya jump scare ya. Kan aduh gila sih. Stres gue bener-bener nonton film kayak beginian. Jadi secara tidak langsung sutradara film ini berhasil menanamkan apa ya, alarm kebakaran lah di otak lu. Sehingga ketika ada asap sedikit aja lu udah bisa bekerja tuh, alarmnya udah nguak udah bunyi di kepala lu gitu. Aduh udah panas otak lu. Bahkan sampai adegan terakhir di punchline-nya itu yang adegan kaca mobil dihancurin ya. Gila sih. Lagi-lagi gila itu lagi-lagi gila bukan karena adegannya. Kalau ngomongin gore brutal, gue yakin banyak film yang lebih gore gitu. Tapi apa temponya? Gimana dia masukin musik di awal, musiknya seperti apa? Dia shot claustrophobic di dalam mobil itu seperti apa? Itunya loh. Dan dengan kaca yang segede gaban mobil itu kita kan bisa ngelihat ke arah luar dan kita bisa berimajinasi, aduh ini pasti Nicky. Gue sih jujur pasti biasa gue udah bilang, aduh ini pasti jump scare. Gue udah bilang ke cewek gue, pasti ini jump scare meskipun gue nggak tahu adegannya. Pasti ini jump scare, tapi nungguinnya yang kayak bangsat, kayak neraka, ya kan? Nah sekarang kita balik lagi ke soundnya. Disinilah sound itu berperan begitu penting untuk nge-build suspense-nya, untuk mengarahkan apa tempo jantung penonton itu supaya dibikin ketahan dulu tanpa musik. Habis itu dibuild untuk bisa happy, untuk bisa meredakan ketegangan, mengalihkan perhatian penonton terhadap bahaya. Taunya bahayanya udah merayap dari bawah. Itu fungsinya sound. Nah, kita bahas sekarang soundnya. Give me the knife. Jadi buat kalian yang belum tahu, budget film Obsession ini itu $750.000. Gue yakin banyak yang ngerasa oh iya gede, oke. Ya gue nggak tahu sih budget film itu biasa berapa. Oke, gue kasih perbandingannya. Weapons, ya tahu film Weapons kan horor yang viral juga. Horor biasa budgetnya emang gak segede film action atau film-film superhero. Udah gila itu kan film-film fantasi. Enggak horor mas biasa kecil. Tapi Weapons itu budgetnya adalah 38 juta US dollar. Itu Weapons yang kita anggap kecil. Gimana Conjuring bisa 50 ke atas, 50 juta dolar ke atas. Atau ya mungkin yang budgetnya paling kecil yang terakhir gue baru bahas itu Backrooms. Itu kan ya udah
apa ya, bisa dibilang kecil karena ya lagi-lagi sutradara YouTuber juga nih, sama kayak ini. Ini film ini juga sutradara YouTuber juga nih. Tapi Backrooms itu at least budgetnya masih 10 juta US dollar. 10 juta. Film ini 1 juta aja nggak nyampe. How? I don't know. Makanya kalau lu perhatiin secara detail emang kerasa lokasinya setnya di situ-situ aja. Secara shot juga kebanyakan statis aja. Cuman manfaatin tripod. Yang dimana kalau misalnya lu lihat kayak Insidious, Conjuring, franchise Hollywood yang horor-horor kelas atas itu, kelas berat, itu suka pamer shot gitu ya. Pergerakan kameranya kompleks. Ya otomatis peralatannya juga mahal pasti gitu. Kayak bongkar pasang jalur rel kereta buat kamera itu gerak gitu. Itu tuh gila. Lu jangan pikir oh tinggal beli oke itu invest. Enggak. Operatornya kan lu bayarin waktunya, pemasangannya lama lagi gitu. Dan itu apa, krunya kru khusus. Bagian untuk bongkar pasang jalur rel tuh khusus. Dan ya udah di film ini mereka nggak punya itu. Mereka cuma manfaatin tripod, that's it. Dan disinilah peran sound begitu penting. Karena dengan shot yang statis, sound itu menjadi opsi untuk kita bisa berimajinasi lagi. Gua kasih contoh. Sesederhana scene ketika Bear lagi minta izin sama Nicky untuk pergi ke pesta. Yang katanya pestanya boys only, cuma boleh cowok doang. Dan ketika dia minta izin, itu kan shot itu kamera lagi-lagi cuman ada di posisi luar kamar mandi, di luar ruangan, si Bearnya doang. Si Nicky itu nggak dikasih lihat, nggak pernah jarang banget dia dikasih lihat satu shot untuk Nicky khusus, nggak, jarang. Kalau dikasih lihat pun dibikin siluet hitam gelap gitu kan. Ini bener-bener di luar kamar mandi doang, si Bear minta izin. Dan itu kan ada ambient suara shower ya, lagi mandi kan Nicky, jadi suaranya kenceng. Dan si Bear ini minta izin, dan kita sebagai penonton lagi-lagi dengan sound yang seperti itu kita bisa menerka-nerka, bisa mengukur ini si Nicky bisa denger atau enggak nih suara showernya sekencang ini gitu loh. Nah ini perannya sound nih, ya kan, kita nggak tahu nih. Tapi ketika si Bear udah ngomong sorry kamu nggak boleh ikut karena ini boys only, tiba-tiba suara showernya mati. Jepret. Apa? Imajinasi kita kan langsung bekerja kan. Aduh, mampus. Ini tantrum lagi nih si freaking Nicky. Ya itu baru sedikit yang gue bahas masalah sound design gitu. Dan lu perhatiin di film ini bener-bener ya semua imajinasi lu dihidupkan lewat sound design. Apalagi apa? Scoringnya. Sekarang kita ngomongin scoring musiknya nih. Satu kata untuk scoringnya Obsession, anjing ya. Anjing banget. Gila banget scoringnya. Lu bisa dengerin playlistnya, soundtracknya di YouTube udah ada. Lu dengerin sendiri. Tapi gue punya saran, kalau lu lagi depresi, kalau lu lagi galau, kalau lu lagi habis putus cinta, kalau lu misalnya lagi stres kena ulangan, kalau lu pokoknya lagi bad mood, jangan sekali-sekali dengerin musik ini. Tolong ya, tolong jangan. Karena dengerin musiknya aja udah bikin stres gitu. Lu gak usah lihat visual, dengerin soundtracknya aja udah stres. Dan ada satu soundtrack yang menurut gue paling memorable ya. Itu judulnya Love is in the Air. Kalian bisa dengerin sendiri. Itu ada part 1, ada part 2-nya. Kapan soundtrack ini muncul di film ini? Ya sudah pasti ketika lagi kasmaran nih, momen kasmaran, ketika akhirnya Nicky mengungkapkan perasaan. Nicky yang udah kena pelet ya. Ya mengungkapkan perasaannya ke si Bear. Dan mereka dikasih lihat tuh montage ya. Kalau kalian nggak tahu montage, ini ada sebuah teknik editing yang menggabungkan scene secara cepat supaya merangkum gitu kejadian apa yang sedang terjadi. Ya di sini ya merangkum hubungan antara si Nicky sama Bear yang kayaknya ini love is in the air nih gitu kan. Mereka masak bareng, mereka nonton bareng, mereka main musik bareng di kamar dan sebagainya. Itu happy dengan musik Love is in the Air yang pakai instrumen piano ditambah ada drumnya, itu hangat lah ya. Dan secara nada ini pakai E flat major. Kalau kalian pernah belajar sekolah musik, dan gue yakin kalian nggak belajar, tapi tenang aja, kalian nggak perlu belajar musik dulu, kalian nggak perlu sekolah musik dulu untuk bisa memahami ada yang salah dari musiknya. Itu fungsi musik itu bukan bertujuan untuk membuat kita jadi sok pinter untuk membedah akornya, membedah nadanya, ya, ketukannya. Enggak, musik itu untuk memainkan otak lo kan. Untuk
memberitahu lu sesuatu. Itu fungsinya musik. Dan di sini tanpa lu belajar musik pun lu akan tahu kok ada yang salah dengan lagu Love Is In The Air ini. Ya, karena apa? Karena kalau lu denger lebih jeli lagi, di permukaannya memang pakai E flat major. Tapi di baliknya ada dengungan dengan frekuensi rendah. Dengan nada apa? C minor, C minor. Dan dengungan ini menggunakan elektronik. Kalau tadi C flat major dimainkan dengan piano kan, organik. Piano tuh instrumen yang sangat organik, sangat ramah di telinga manusia. Sedangkan synthesizer itu seringkali digunakan untuk merancang suara yang di luar dari bumi inilah kasarnya gitu. Makanya Arrival ya kan, biasa film alien tuh, wah itu synthesizer tuh biasa. Karena entitas asing gitu kan. Kalau dari dunia nyata, film-film misalnya kayak Indiana Jones, itu orkestra kan, instrumen klasik gitu. Ya, Jaws masih hiu, masih hewan, masih pakai biola, pakai string, itu instrumen klasik. Synthesizer digunakan untuk entitas yang lain. Nah, di sini nada permukaan atasnya B flat major, tapi ada peringatan tersembunyi di baliknya yang menarik kita perlahan-lahan, seolah-olah kita ketarik untuk merasakan ada yang off dari si Nicky, dari hubungannya mereka. Itu baru satu soundtrack. Dan lu bisa lihat sepanjang film ini, itu soundtracknya semuanya benar-benar mencerminkan hubungan mereka, mencerminkan karakter dari Cyber, mencerminkan perilaku dari si Nicky. Bener-bener menjadi komplimen hidup dari aktornya, komplimen hidup dari sinematografinya. Jadi musiknya bener-bener cooking bos, gila banget ini, scoringnya kacau. Belum yang di Love Is In The Air part 2 nya itu bener-bener ada tape wobble, tape yang dirusak sehingga ada distorsi yang membuat kerasa hubungannya udah korup banget, udah rusak banget nih ya. Dengan musik yang seperti itu, dengan dirusak seperti itu, keren banget, gila. Sekarang kita masuk ke sinematografi. Kalau gua harus pilih satu scene paling anjing dari film Obsession, udah pasti gua pilih scene cewek dengan vas bunga. Itu kagak jelas bangsat, kagak jelas. Seumur hidup gue gak pernah ngeliat cewek cuma bawa vas bunga, tapi gue takut. Itu apa itu? Tanpa visual efek, tanpa practical efek yang mengerikan, tanpa string kenceng dari biola, cuman suara langkah kaki gerak ke samping bawa vas bunga. Sekarang gue jelasin kenapa itu bisa begitu efektif dan sangat mengerikan dan sangat mengejutkan. Gue yakin buat lu semua juga, gak cuma buat gue doang. Build up, ini yang paling penting, build up. Semuanya dimulai ketika ya lu bayangin lu lagi tidur sama cewek lu, malam-malam lu kebangun, cewek lu udah nggak ada, tiba-tiba cewek lu di pojok kamar berdiri ngeliatin lu dengan nangis, dengan muka yang ternyata setelah gue cari tahu itu pakai make up. Dia make up baru ditata lightingnya sedemikian rupa. Abis itu si Bear suruh dia tidur, oke tidur, balik ke kasur, oke balik ke kasur. Si Bearnya ya balik lagi tidur pakai selimut. Nah ini yang gue bilang editingnya nih, ditahan dulu kayak berapa detik, 10 detik kalau nggak salah, atau 15 detik bahkan, lama banget. Shotnya si Bear doang, kita nggak tahu ini si Nicky ini kayaknya belum balik dari situ, dari tembok nih, abis nangis creepy kayak tadi, teriak kayak gitu ya. Si Bear balik tidur, tahan 15 detik, bener-bener di satu shot statis. Anjing menurut gue, anjing, gue tahu ini pasti jump scare nih. Bener aja si Nicky teriak, waduh gila banget, suaranya keren, actingnya si Indi sih gila banget. Dan habis itu apa? Nah ini fungsinya sinematografi, pergerakan kamera. Ketika ada suara teriakan tapi si Nicky udah nggak ada, kamera di whip pan ke kanan ke kiri cepet gitu, yang memperlihatkan seolah-olah penonton sebagai si Bear yang habis tidur dari 15 detik nih bangun langsung ngeliat, nah si Nicky mana? Lu di mana? Dan alih-alih ngasih jump scare konvensional, biasa kalau udah panning gitu lu tau kan, jeng pasti gitu, panning nggak ada, panning jam, biasa begitu kan. Ini panning bener-bener dikasih sesuatu yang bener-bener kita nggak pernah lihat sebelumnya. Itu dia si cewek dengan vas bunga tadi. Kenapa bisa begitu mengerikan? Kenapa bisa jump scare begitu efektif? Karena build up-nya dari awal. Lu lihat, itu benar-benar sangat kreatif
dan gimana cara dia itu pakai stand double dancer ya. Jadi itu bukan si Indy yang gerak ke samping, pakai dancer supaya gerakannya bisa creepy, gerakannya bisa aneh dengan sound design langkah kaki yang juga dimainkan gitu supaya kerasanya aneh gitu dan panning cepet. Bahkan lagi-lagi karena budgetnya kecil, si sutradara ini bilang ya kita nggak punya nih head yang fluid. Jadi kalau misalnya lu mau bikin panning cepet itu kan butuh peralatan yang mahal, head yang fluid supaya kamera tuh lu bisa drag cepet tapi nggak geter nih. Jadi pas berhenti tuh nggak kesentak kameranya. Kalau kamera head yang fluid tuh smooth gitu kan, dragnya halusat cepet gitu, enak. Nah ini nggak ada dia ada. Jadi caranya gimana? Dia panning pelan, dicepetin di editing. Gila, jadinya malah lebih ngeri lagi gue. Jadi lebih kayak tidak natural lagi, lebih uncanny valley lagi. Dan itu juga berlaku ke scene reverse shot yang itu gila ya bang. Lagi-lagi tuh gue kaget gue. Aduh, kalau misalnya scene normal udah pasti bakal dipatahin deh. Ini normal nih, pasti dipatahin. Ya, normal patahin lagi anjing ke hal-hal yang Babi. ini film menurut gue babi bener dah. Ya, lo wajib nonton film ini menurut gue dari segi aspek teknis, musiknya, visualnya, plot cerita, gimana dia menggambarkan cowok yang egois, yang memanfaatkan. Itu menurut gue keren sih, gila, jenius ini sebenarnya. Jadi gak usah heran kalau misalnya gue bilang kayaknya ini adalah film terserem yang pernah gue tonton di bioskop seumur hidup gue.